Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Gilang Pratama dari kelas BC2 dengan nomor NIM 419230. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian ibadah dan hakikat ibadah. Ibadah merupakan salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Ibadah tidak cuma terkait dengan ritual-ritual antar manusia dengan Sang Kholik, namun juga mengandung sejumlah keutamaan bagi diri manusia dengan hubungan lingkungan sekitar. Dalam konsep ajaran Islam, manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan kata lain, untuk menyembah dalam berbagai bentuk manifestasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara bahasa berarti ibadah adalah taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. Bisa juga diartikan menyembah sebagaimana disebut dengan surat Al-Jazirot ayat 56 yang berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kelima yang berarti kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon. Macam-macam ibadah ghairu mad'u. Ibadah ghairu mad'u adalah ibadah yang khusus langsung kepada Allah SWT. Dan juga diciptakan macam tata cara dan syarat dari ketentukan oleh Allah SWT. Pelanggar terhadap tata cara dan syarat rukun dalam ibadah ini menjadikan ibadah tersebut tidak sah atau batal. Contoh dari ibadah ini adalah berwudu, sholat, puasa, dan zakat. Ibadah ghairu mad'u adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Contoh hal yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia atau masalah yang tidak rinci satu persatu. Di samping ibadah yang sebagai hubungan hamba dengan Allah SWT, juga merupakan hubungan antar interaksi antar hamba dan makhluk lainnya. Contoh dari ibadah ini adalah zakat dan sedekah. Jenis-jenis ibadah. Yang pertama ada ibadah qalbiyah, yaitu ibadah dengan hati. Memiliki rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta. Tawakal dan senang merupakan ibadah yang berkaitan dengan hati atau tadi kita sebut qalbiyah. Yang kedua ada ibadah lisaniyah qalbiyah. Dalam bahasa Indonesia berarti ibadah lisan dan hati. Tasbih, tahlil, takbir, takmid, dan bersyukur merupakan ibadah yang berkaitan dengan lisan yang dilakukan dari hati. Yang ketiga ada ibadah badaniyah qalbiyah. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan ibadah menggunakan anggota badan atau fisik dan juga hati. Seperti zakat, sholat, haji, dan jihad. Merupakan ibadah yang berlangsung dengan fisik dan hati. Fungsi ibadah. Pada dasarnya ibadah yang membawa seseorang mematuhi perintah Allah SWT. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dan melaksanakan hak-hak yang sesama manusia lakukan pada umumnya. Tidak mesti ibadah itu memberikan hasil manfaat seperti material dan juga semacamnya. Tidak pula merupakan hal mudah mengetahui hikmah ibadah melalui akal sehat yang terbatas. Adapun fungsi dan hikmah dari ibadah adalah sebagai berikut. Tidak syirik. Yang pertama, seorang hamba yang sudah berketetapan hati atau senantiasa beribadah kepada Allah SWT, maka ia harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ia telah mengetahui segala sifat-sifatnya yang dimilikinya adalah lebih besar dari segalanya yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat menandinginya. Yang kedua adalah ketakwaan. Ada dua hal yang membuat manusia menjadi bertakwa, yaitu karena cinta, dan yang kedua hanya karena takut. Ketakwaan yang dilandasi oleh cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah SWT. Dan yang kedua karena rasa takut, mungkin karena mereka menganggap ibadah adalah sebuah kekangan atau hal-hal semacamnya seperti itu. Dan kita harus menyayangi Allah SWT dengan ketakwaan yang berdasarkan dengan cinta. Yang ketiga,
terhindar dari kemaksiatan. Ibadah menjadi daya penyucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dan pengaruh kemaksiatan. Dan yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan sekitarnya, karena dia mendapatkan pengalaman langsung dari ibadah yang dijalaninya. Yang kelima, terkabul doa-doanya. Hamba yang didengar dan dikabulkan doa-doanya hanyalah mereka yang dekat dengannya melalui ibadah atau selalu menyeru kepadanya. Dan yang keenam, berhati ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal ibadah hambanya dari apa yang diniatkannya, dilakukannya dengan ikhlas dan berkualitas. Jangan berlebihan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Binasalah orang yang keterlaluan dalam beribadah. Beliau ulangi hingga 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan dan berarti bid'ah mardudah atau bid'ah yang ditolak. Ibadah-ibadah yang bersangkut penerimanya kepada 2 faktor yang penting yang menjadi syarat bagi diterimanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para penonton dan pendengar. Mungkin ada banyak kesalahan yang mungkin saya lakukan. Sekali lagi saya minta maaf, dan berjumpa lagi di lain kesempatan.